Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini tuh saya mau bahas soal Umi Digi A7. Umi Digi A7 ini kemarin kita sudah unboxing sama-sama dan juga kita udah lama lama sekali nih kayaknya. Sudah lama sekali nih kayaknya unboxingnya, baru saya bikin reviewnya karena sebenarnya saya agak malas untuk bahas ini handphone lebih panjang lagi. Pertama-tama bukan karena ini handphone jelek, tapi karena saya ndak bisa rekomendasikan untuk kalian. Kenapa? Ya sebelum saya bahas ke sana, kita coba bahas desainnya dulu saja lah ya. Nah pertama-tama kalau dari fisiknya iya, seperti yang saya sudah bilang pernah di unboxingnya. Saya lihat handphone ini langsung mikir kenapa handphone ini tebal sekali. Nah kalau dipegang memang handphone ini berat dan juga tebal sekali teman-teman. Jadi kalau kalian suka pakai handphone satu tangan dan suka pakai handphone atau main handphone lama-lama, baru terasa kalau handphone itu berat sekali dan juga tebal sekali. Jadi kayaknya memang nggak enak untuk dipakai lama kalau cuma pakai satu tangan saja. Yang saya bingung di sini kenapa ini handphone tebal sekali dan juga berat begini. Karena kalau kita lihat kapasitas baterainya tidak terlalu besar juga, tapi ya tidak terlalu kecil juga. Cuman banyak sekali handphone di luar sana yang punya kapasitas baterai sebesar ini, tapi bodinya bisa lebih tipis daripada ini. Ini kenapa, Di? Nah, untuk bagian belakangnya ini warnanya hijau, teman-teman. Nah, ini warna yang kurang familiar atau kurang banyak dipakai di luar sana. Jadi mungkin punya kesan yang fresh atau ya beda lah. Finishingnya pakai finishing glossy yang bikin sidik jari itu gampang menempel, tapi kita sudah dapat casing yang sebenarnya bisa saya bilang cukup bagus juga. Ini cukup keren karena kalau kita pakai ada kayak grip-gripnya di sini, jadi handphonenya bisa lebih enak di tangan. Ya cukup bagus lah. Yang menurutku sedikit aneh di bagian desain tombolnya juga ada di bagian tombol powernya yang agak ke bawah. Nah biasanya kalau kita lihat handphone zaman sekarang, kok tombol powernya ini lebih ke atas, tapi yang ini tuh kayak lebih ke tengah. Jadi mungkin tergantung kebiasaan Ji saja. Jadi kalau kalian sudah terbiasa mungkin sudah enak-enak Ji saja, tapi kalau belum terbiasa atau sudah terbiasa pakai handphone yang ya tombol powernya di atas ini atau agak ke atas, ini agak sulit juga dipakainya. Pertama-tama saya juga agak bingung kenapa begini ya. Jadi kadang-kadang pas saya mau pencet tombol power, akhirnya kepencet tombol volume. Tapi karena untuk buka handphonenya sudah ada sensor sidik jari, jadi saya juga udah sedikit terbantu lah. Nah kalau kita pindah ke bagian depannya juga, layar handphone ini sudah pakai notch yang lumayan kecil juga. Sayangnya bezelnya ini, apalagi kalau bagian bawahnya ini masih terlihat cukup tebal teman-teman. Nah Umi Digi A7 ini punya layar LTPS LCD berukuran 6,49 inci yang resolusinya sayangnya tuh masih HD atau ya HD 720p. Dan rasionya 19,5 banding 9. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang nanya, LTPS itu apa, Bang? Ya, katanya sih LTPS ini satu tingkat di atasnya IPS kalau dari segi kualitas. Dan itu juga terbukti saat saya nonton video di YouTube, layarnya ini bisa punya warna yang terang sekali. Sudut pandang juga masih bagus. Jadi buat teman-teman yang suka nonton video, nikmatin konten atau ya Netflix contohnya, handphone ini memang enak untuk dipakai nonton video. Layarnya punya kualitas gambar yang bagus lah. Untuk bagian spesifikasi, ya handphone ini bukan yang paling bagus lah sebenarnya. Prosesornya pakai Helio P20 octa-core 2,3 GHz, GPU Mali T880 MP2, RAM-nya cukup besar 4 GB dengan ROM 64 GB yang bisa ditingkatkan lagi dengan microSD karena slotnya sudah mendukung 1 microSD dan 2 SIM nano. Dan untuk performa sehari-hari sebenarnya tidak ada masalah, seperti misalnya multitasking, chatting-chatting, buka-buka aplikasi atau sosmed, tidak pernah ada masalah. Saya tidak pernah terganggu karena selama saya pakai nggak ada masalah. Sensor sidik jari dan fitur face unlock juga berjalan dengan cukup baik dan punya kecepatan dan akurasi yang mantap. Dan oh iya teman-teman, Umi Digi A7 ini pakai stok Android yang bikin pengoperasiannya tuh jadi lebih simple lagi karena teman-teman tahu sendiri ya, stok Android ini nggak ada yang aneh-aneh seperti misalnya fitur tambahan. Stok Android ini bener-bener
ya stok saja. Jadi ini cocok sekali kalau dipasangkan dengan prosesor-prosesor yang low end supaya handphonenya bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Terus apa bisa dipakai gaming? Sebenarnya masih bisa-bisa saja, tapi ya begitu Mi juga, kurang bagus. Dan kalau kita cek Antutu, hasilnya juga tidak terlalu tinggi, cuma dapat angka 76 ribuan. Ya, untuk Antutu versi sekarang 76 ribuan ini kecil sekali teman-teman. Tapi ya mengingat harganya dan RAM dan juga ROM yang kita dapatkan, ini bisa saya terima sih. Nah, untuk kameranya sebenarnya di sini handphone ini punya banyak kamera ya. Ada 4 di bagian belakang. 16 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel kamera ultrawide-nya, 5 megapiksel kamera makro dan 5 megapiksel depth sensor. Nah, sebenarnya untuk bagian kamera handphone ini bisa dibilang cukup teman-teman. Nah, punya kualitas yang biasa-biasa aja, detail yang biasa-biasa aja, warna yang biasa-biasa aja, semuanya biasa walaupun kameranya ada 4. Tapi menurut saya di sini tuh kamera ini ya menang kuantitinya aja dan kualitasnya biasa aja. Untuk kamera depannya sendiri ya satu aja dengan resolusi 16 megapiksel, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya bisa kita lihat kalau hasilnya juga biasa gitu. Nah, sekarang mungkin terakhir teman-teman, baterainya. Nah, handphone ini punya baterai 4150 mAh yang bisa kita bilang nggak kecil tapi juga nggak terlalu besar, karena mungkin teman-teman sudah tahu kalau di luar sana sudah ada HP yang pakai 7000 mAh. Nah, 4150 mAh ini di tahun 2020 nggak terlalu besar, tapi juga memang nggak bisa dibilang kecil. Cuman kenapa baterainya 4150 mAh saja, cuma handphonenya tebal sekali dan juga berat sekali, batal lagi. Berat sekali teman-teman. Sebenarnya ini yang menurut saya bikin handphone ini tuh jadi kurang nyaman. Padahal selain ini ya biasa-biasa saja. Untuk pemakaian sebenarnya standar, bisa bertahan sampai sore, dan kalau hoki atau beruntung bisa bertahan sampai malam. Untuk pengecasan cuma bisa sampai 10 watt saja, tapi sudah mendukung USB Type-C. Nah, sekarang saya mau masuk ke kesimpulan atau kenapa saya cukup lama untuk ngebahas handphone ini teman-teman. Pertama adalah karena handphone ini pilih-pilih kartu. Nah, buat teman-teman yang pemakai Tri, sayangnya pas saya coba masukin kartu Tri di handphone ini, saya tuh nggak dapet sinyal sama sekali. Untuk masukin kartu XL, kita pun harus sabar menunggu untuk sinyal 4G. Begitu juga dengan Telkomsel. Dan pas saya coba masukin 2 SIM secara bersamaan, SIM 2-nya nggak terbaca sama sekali. Ya, kartu apapun itu. Setelah saya coba untuk masukin satu kartu SIM aja untuk ke SIM 2, nggak terbaca juga. Jadi di sini saya tuh agak bingung. Ini padahal saya beli secara resmi tapi langsung dari China, dan untuk klaim garansi sebenarnya saya juga nggak tahu di mana. Tapi sampai di sini tuh saya cukup sulit untuk merekomendasikan ke kalian. Saya tahu kalau kalian punya kartu yang beragam, banyak yang memilih operator Tri, ada yang memilih XL, ada juga yang memilih Telkomsel, dan mungkin majority pakai Telkomsel sih. Saya sendiri pakai XL dan saya agak garuk-garuk kepala saat nyari sinyal di handphone ini. Kadang-kadang 4G-nya keluar, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang muncul sendiri, kadang-kadang hilang sendiri. Dan ya, untuk pengguna kartu Tri, ya begitu nih. Nggak ada sinyalnya. Jadi kenapa saya jengkel juga, karena handphone ini sebenarnya punya potensi yang bagus, harganya cukup murah, 1 jutaan saja. RAM-nya 4 GB, memorinya 64 GB, desainnya cukup bagus, fresh, baru, warnanya beda sendiri ya. Kalau kita lihat kayak hijau-hijau bagaimana gitu. Cuma ada deal breakernya di bagian kartu dan sinyal. Apalagi zaman sekarang kita butuh sekali yang namanya 2 kartu, karena nggak perlu pakai 2 handphone lagi. Tapi di sini walaupun slotnya ada 2, tapi kita nggak bisa pakai dua-duanya. Nah, jadi di sini saya rasa handphone ini susah untuk direkomendasikan, padahal sebenarnya bagus saja, harganya murah.
yang dikasih juga sesuai. Sayang beribu sayang, ya sudah kita tunggu lama karena belinya langsung dari China. Di sini tidak ada yang jual, kita belinya lewat Lazada. Kalau lewat Lazada gampang, kita tinggal order langsung sampai, tinggal tunggu aja barangnya, cuma agak lama aja saja. Tapi begitu Mi juga, mungkin untung-untungan. Saya saja mungkin tidak beruntung, tapi setelah saya coba tanya-tanya, dia tidak kasih juga solusi yang bisa gimana ya, solusi yang berkepanjangan. Dia cuma minta ganti APN. Setelah saya ganti juga tidak ada perubahan juga. Jadi ya sudah, mungkin begini saja pembahasan soal Umi Digi A7 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung saja Mi hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmednya kalian, karena itu bantu saya teman-teman, supaya kita banyak yang lihat juga dan kita semangat bikin videonya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu, ya sampai sini Mi dulu saja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.